Saya juga akan mengundang Satrio Rahmat, Product Marketing Manager Poco Indonesia untuk bisa share Poco M7 lebih lanjut. Tepuk tangannya teman-teman. Halo semua. Gue Satrio, Product Marketing Manager dari Poco Indonesia. Gimana teman-teman, udah ngerasain spirit Poconya beraksi? Seru nggak? Paling seru game yang mana? Seru ya, seru ya? Oke, hari ini gue tuh mau sharing fitur-fitur dari produk terbaru dari Poco. Dan gue yakin sebenarnya teman-teman pasti udah tahu fitur-fitur itu apa aja sih. Karena tadi udah disematkan di permainannya. Masih ada yang ingat? Apa aja? Baterainya 33 watt, satu lagi? Apa lagi? Canggih. Ya, nah teman-teman, bagaimana kalian udah ngerasain main game? Gamer itu semua punya tujuan. Ada yang ingin nyelesain game, ada yang ingin nunjukin kemampuannya atau skillnya ke teman-temannya, ada juga yang mau jadi paling jago di gamenya, ingin jadi profesional. Nah, semua itu butuh dedikasi, latihan, dan waktu. Karena semua itu butuh proses, dan proses butuh endurance. Untuk dapetin endurance yang maksimum, kita bawakan Poco M7. Poco M7 maksimum. Dengan tampilan silver, dengan aksen warna merah dan biru yang melambangkan keberanian dan juga semangat juang, ini cocok banget buat nemenin para gamer yang mau berjuang secara maksimum untuk mendapatkan tujuan mereka. Kenapa? Karena Poco M7 ini punya baterai yang paling besar di Poco, 7000 mAh. Nih teman-teman, gue punya data dari usaha kalian tadi waktu main pickleball. Yang paling canggih adalah tim putih, 81 kali. Nah, 81 kali itu kalau kita kalikan dengan 50 poin, baru 4050. Jadi, untuk ngabisin 7000 poin, itu susah banget kan? Berempat aja nggak habis, apalagi sendirian. Segitulah banyaknya baterai di Poco M7. Sebanyak ini bisa ngapain aja sih? Bisa main MLBB sampai 9 jam non-stop tanpa harus ngecharge. Dan selain itu juga bisa dipakai buat nonton anime mungkin sampai 28 jam non-stop. Bisa buat dengerin musik sampai 108 jam non-stop. Nah ini jadi buat para gamer yang suka mabar atau nongkrong bareng temen-temennya, mereka nggak perlu lagi bawa-bawa colokan atau nyari-nyari colokan. Karena 7000 mAh ini bisa nemenin mereka seharian atau bahkan mungkin lebih. Dan sekalinya harus ngecharge, kecepatan ngecharge-nya adalah 3 watt. Nah, data lagi nih, Ninja Relay yang paling cepat adalah tim hijau. 70 detik. 70 detik aja berasa cepet ya. Targetnya kan 33 detik ya. Jadi secepat itu loh 30 detik. 33. Sama nih di Poco M7 33 watt itu dalam 1 jam bisa isi baterai sampai 70%. Ingat, baterainya 7000 mAh. Jadi, mungkin kalau di HP di kelas yang sama, mungkin mereka 1 jam bisa kali 100%. Karena baterainya mereka itu nggak sampai 7000 mAh. Okay? Jadi, kalaupun harus ngecharge cepat, tahan lama. Dan tentunya perjuangan akan lebih menarik lagi kalau kita bisa mengalami pengalaman yang paling imersif dengan layar yang besar 6,9 inci. Dan juga ini adalah refresh rate yang paling besar yang ada di Poco hingga 144 Hz. Nah, untuk yang game laser tag, teman-teman semuanya dapat poin, jadi semuanya seri, luar biasa banget. Segitu senengnya main laser tag sampai semuanya bisa dapat poin nih. Nah di laser tag kan teman-teman merasakan kalau gesit atau gerak cepat itu penting untuk bisa mendapatkan kemenangan. Begitulah refleks yang dibutuhkan ketika main game juga. Dan performanya lancar. Kenapa? Karena kita pakai Naga Snapdragon 685 dengan ekspansi RAM hingga 16 GB dan juga memori UFS 2,2 256 GB. Kalau masih kurang, kita masih bisa menambahkan SD card sampai 2 TB. Jadi buat yang ganti handphone, mau pindahin semua filenya ke dalam Poco M7, itu bisa banget. Nah, setelah ini kita akan masuk ke bagian yang paling ditunggu tentunya, yaitu berapa value dari Poco M7. Oke? Wow. Oke. Tanpa berlama-lama,
Poco M7 bisa didapatkan dengan value Rp2.199.000 dengan varian 8GB 256GB. Ini adalah komitmen Poco untuk terus memberikan extreme performance, extreme price. Datang dengan 3 warna, silver, blue, dan black, dengan baterai yang paling besar yang ada di Poco, 7000 mAh, pengisian cepat 33 watt, layar imersif 6,9 inci, dan juga refresh rate up to 144 Hz. Ini adalah partner yang paling cocok buat para gamer yang mau grinding dalam waktu lama tanpa harus bawa-bawa colokan. Oke? Poco M7 ini bisa didapatkan secara resmi hanya dengan channel online. Tersedia mulai dari 10 Oktober jam 12 siang. Ada di kanal-kanal berikut. Oke? Sampai di situ aja. Terima kasih sudah datang ke acara Poco. Saya Satrio undur diri. Pokoknya beraksi! Ya, apa saja fitur kunci yang membuat Poco M7 beda dibanding kompetitor di segmen harga yang sama? Terima kasih. Next Gamer Choice, silakan. Ya, di price range 2 jutaan ini gak banyak yang ngasih paket yang lengkap kayak yang kita bawakan di Poco M7. Kita bawakan endurance maksimum 7000 mAh dengan pengisian cepat 33 watt, layar imersif 6,9 inch, refresh rate up to 144 Hz, ekspansi RAM hingga 16 GB, UFS 2,2 256 GB, dan juga bisa tambah di SD card 2 TB. Jadi ini adalah extreme performance yang kita bawakan untuk gamer yang ingin main secara maksimum. Ya, jadi di price 2 jutaan udah kasih paket extreme performance, extreme fun banget nih ya. Oke, untuk pertanyaan kedua, ya Mas Gifarin ya. Saya Givari dari Media Indonesia. Mau nanya, kenapa Poco memilih fokus pada endurance sebagai bentuk performa ekstrim di Poco M7? Terus yang kedua, untuk fitur-fitur yang support gamingnya itu apa aja ya Mas? Selain endurance. Oke, Silakan. baik. Kita memilih endurance sebagai salah satu bentuk inovasi kita. Jadi performance itu nggak cuma soal cepat aja, tapi juga harus bisa tahan lama. Kenapa? Karena gamer di Indonesia saat ini sangat dinamis. Mereka tuh butuh HP yang bisa ngikutin aktivitas mereka yang aktif. Mereka mabar, mereka bisa nongkrong bersama teman-temannya, dan biasanya pain point-nya adalah mereka mesti bawa charger, mereka mesti cari colokan. Dan itu bikin mereka nggak nyaman buat memprogram seperti itu. Apalagi kalau tempatnya nggak punya colokan. Nah, karena itulah Poco M7 hadir dengan 7000 mAh yang bisa memenuhi mereka main seharian tanpa harus bawa colokan. Nah, cuman itu juga dengan performa yang mantap dari Snapdragon 685, ekspansi RAM hingga 16 GB, dan juga memori yang sudah UFS 2,2. Ini bikin performanya smooth banget, layarnya juga besar, refresh rate-nya up to 144 Hz. Tuh, nah, kemudian untuk pertanyaan keduanya, yang disemakan untuk support gaming apa aja di Poco M7 kan ada game turbo. Selain game turbo, tentunya juga semua optimisasi dari Snapdragon-nya juga kita lakukan untuk dapetin performa yang stabil buat main game yang mainstream. Oke, thank you Kak Satrio. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ya, Mas Dodi silakan. Saya Dodi dari Bonus. Pertanyaannya gini, beberapa kompetitor juga mengklaim mereka mempunyai produk HP gaming, tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana Poco memastikan bahwa Poco M7 ini bukan hanya memberi spesifikasi, tapi juga relevan untuk gaya hidup gamers di Indonesia. Oke, terima kasih ya Mas untuk pertanyaannya. Mungkin untuk ini akan aku bantu jawab. Jadi gimana Poco M7 nggak cuma bisa untuk gaming, tapi juga support gaya hidup in general ya. Berarti tadi pertanyaannya Mas. Oke, jadi memang kalau misalkan untuk fitur, kalau misalkan untuk DNA kita sendiri, yang paling utama adalah performance, extreme performance dan juga extreme price.
Itu yang akan selalu jadi pegangan kita ketika kita akan meluncurkan produk. Dan dalam produk Poco X7 ini kita menghadirkan kombinasi dari fitur-fitur yang memang udah bisa cater kebutuhan harian. Jadi kalau misalkan untuk main game itu juga udah pasti stabil untuk experience-nya dan juga performance-nya, dan juga dengan ada baterai 7000 mAh-nya ini, walaupun nggak cuma dipakai untuk gaming, let's say untuk mobile, untuk dinamis, untuk sekolah, ataupun untuk kerja, ini juga udah sangat memadai kayak gitu Mas. Mungkin itu jawabannya, semoga bisa menjawab pertanyaannya Mas. Oke, thank you Kak Novita. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi yang mau. Ya, silakan. Halo Mbak, saya Ferdian dari Seluler. Saya mau nanya, apa filosofi extreme performance, extreme price ini masih relevan di era saat ini, dan juga bagaimana Poco M7 membawanya ke level yang baru ini. Terus pertanyaan kedua, dari segi spesifikasi ini kan jauh beda sama Redmi 15. Bisa dijelasin nggak, ada nggak sih perbedaannya? Kak Novi dulu ya. Oke, mungkin pertanyaan pertama adalah apakah masih relevan ya Mas untuk extreme performance, extreme price? Tentunya masih relevan banget ya. Tadi mungkin Satrio udah sempat menjelaskan apa yang kita tawarin itu tuh udah lengkap, udah ekstrim banget nih lengkapnya nih. Apa yang kita tawarkan di dalam produk ini, baik itu dari fitur 7000 mAh, terus juga ada 9,6 inch untuk ukuran layar, terus 6,9, betul, kebalik ya. Lalu setelah itu juga ada RAM hingga 16 GB dan juga udah menggunakan UFS 2.2. Ini sebenarnya udah lengkap banget, apalagi di range yang ada kita tawarkan di sini. Dan kami harap ini sudah sesuai banget ya dengan kebutuhan market saat ini. Dan mengenai kompetitor, mungkin aku nggak bisa ngomongin banyak mengenai kompetitor, tapi yang kita tahu adalah kita menghadirkan produk yang memang performanya ekstrim dan juga price-nya juga ekstrim, kayak gitu sih. Oke. Terus ada yang mau ditanyain lagi? Ya, satu pertanyaan terakhir. Silakan Mas. Kalau aku Michael dari eSports ID, aku tertarik dengan Poco Extreme Link 4. Itu kan dengan adanya Poco Extreme Link 4 itu bagaimana sih Poco melihat komunitas, peran komunitas, terutama dalam membangun brand atau produk Poco sendiri. Oke, makasih banget ya Mas untuk pertanyaannya. Jadi memang Poco Extreme League Season 4 ini itu adalah salah satu wujud dan juga komitmen kita untuk memperlihatkan semangat nyata dari Poconya beraksi. Tujuan utama kita memiliki Poco Extreme League Season 4 ini adalah untuk membangun dan juga memperkuat lagi ekosistem e-sport yang ada di Indonesia. Dan gimana relevansinya dengan community? Ini adalah ajang yang kita memang buka dan juga berikan kepada gamers-gamers pemula atau amateur yang belum pernah join turnamen. Mereka bisa berani untuk melawan rasa takutnya join turnamen. Mereka juga bisa berani tampil berbeda dengan strategi-strategi baru yang mereka akan bawa di dalam turnamen ini, dan juga mendobrak untuk bisa level up. Jadi memang Poco Extreme League ini kita hadirkan khusus untuk komunitas-komunitas kita, untuk mereka level up, untuk mereka memperlihatkan semangatnya Poco beraksi, pokoknya beraksi, kayak gitu. Oke, thank you Kak Novi. Mungkin pertanyaan tadi menutup acara sesi Q&A kita hari ini.